Kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Kopi Luhur, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Cirebon, Jawa Barat akhirnya padam Minggu pagi. Aktivitas warga sekitar dan bongkar muat sampah sudah kembali normal. Titik api baru yang kemarin berkobar sudah tidak terlihat pada Minggu pagi. Hanya tersisa asap kecil yang berada di bagian dasar permukaan tanah dengan jarak sekitar 20-30 meter ke puncak gunungan sampah. Aktivitas bongkar muat sampah pun berangsur normal. Begitu pula dengan warga di RT 2 RW 8 Kelurahan Argasunya. Mereka sudah kembali beraktivitas normal setelah sebelumnya tidak bisa keluar masuk permukiman karena lingkungan tempat tinggal mereka dipenuhi asap akibat kebakaran TPA. Sebelumnya pada Sabtu kemarin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan sidak ke TPA Kopi Luhur Cirebon. Ia meminta penjelasan soal penyebab dan penanganan kebakaran. Siti menyebut selain Cirebon, pihaknya juga akan meninjau kebakaran TPA yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Menurut Siti, kebakaran TPA kali ini cukup masif dan tersebar di banyak daerah, sehingga perlu solusi untuk pencegahan di masa mendatang. Saya juga senang berpikir dan kita akan terus diskusikan. Kenapa baru sekarang gitu ya? Kenapa kan musim panasnya banyak. 2019 panas banget, 2015 juga panas banget. Tapi saya dapat laporan kecil-kecil sebetulnya memang ada sejak 2017 di beberapa tempat. Jadi sekarang hari ini kami dari kementerian akan jalan darat mengelilingi yang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi kita akan cek spot satu persatu sehingga kita tahu polanya apa sih, lalu menanganinya bagaimana. Sementara itu, Wakil Wali Kota Cirebon, Ety Herawati meninjau permukiman terdampak asap akibat kebakaran TPA Kopi Luhur. Dalam kunjungannya, Ety Herawati membagikan sembako dan masker untuk menjaga kesehatan pernapasan warga. Sebagai pertolongan pertama apabila ada warga yang mengalami sesak, Pemkot Cirebon berencana mendirikan posko kesehatan di tengah pemukiman yang terdampak asap. Petugas gabungan juga diminta untuk berjaga di sekitar TPA Kopi Luhur jika sewaktu-waktu kembali muncul titik api. Yang kena ispa ya, ada orang-orang yang udah sepuh, anak bayi, memang berdampak sangat berat karena asap begitu tebal menutupi di sekitar RW 02. Siap untuk kesehatan, buka pos kesehatan, nanti kita evaluasi lah ya. Pertama mungkin kita mengawasi terus di sana karena ini persoalan dengan situasi panas ya, panas begitu tinggi, gas metan mungkin di bawah. Kalau sampah kan tahu sendiri di bawahnya kayak apa ya, kayak sekam gitu. Nah ya kita harus cepet tanggap aja melihat situasi seperti ini, air terus dialirkan. Perkembangan terkininya kita sapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang akan melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Syahri, kebakaran di TPA Kopi Luhur sudah berhasil dipadamkan. Apa aja upaya petugas gabungan agar titik api tidak muncul kembali? Ya baik, Cindy di studio. Selamat siang saudara. Untuk memberikan informasi terbaru yang dapat kami terima dari para petugas lapangan bahwa mulai atau pasca dari kunjungan kementerian kemarin bahwa dipastikan para petugas siaga 24 jam. Artinya beberapa satpam dan juga petugas yang berada di UPT TPA Kopi Luhur ini tidak boleh lengah sedikit pun untuk menjaga beberapa kawasan TPA yang sempat terbakar beberapa kali. Bahkan yang kami dengar mereka melakukan patroli berkala sebanyak 2-3 jam sekali untuk melakukan pemantauan agar tidak ada api yang dapat kembali muncul dan itu tidak segera ditangani. Artinya ketika patroli itu berjalan, maka apabila ada asap yang diketahui oleh para petugas agar langsung segera dipadamkan. Poin yang kedua yakni pemerintah menyiagakan alat-alat yang difungsikan untuk melakukan pemadaman, yakni 1 mobil berisi tangki air dan yang kedua adalah alat berat seperti yang berada di tepat sebelah kanan saya ini.
Artinya ketika ada pemadaman, poin pertama adalah pemadaman secara manual, yakni petugas yang bersiaga. Ketika api membesar, maka 2 mobil ini digerakkan secara langsung untuk melakukan pemadaman agar tidak besar. Cindy. Baik, petugas disiagakan untuk patroli, kemudian juga alat seperti tangki air juga disiagakan. Terima kasih Muhammad Syahri Romdon langsung dari Cirebon, Jawa Barat.